Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan merepresentasikan analisis rasio keuangan dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Kelompok kami beranggotakan yaitu dengan saya sendiri yaitu Muhammad Apa Febriana dengan akhir NIM 096, ada juga Cindy dengan akhir NIM 102, Julpa dengan akhir NIM 105, Karina dengan akhir NIM 107, Tarisa dengan akhir NIM 110, Nurmala dengan akhir NIM 137. Profil perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, utamanya bergerak dalam bidang produksi minyak, khusus untuk industri panganan makanan. Produk-produknya yaitu ada minyak kelapa sawit, biji sawit, dan kacang ilipe. Tentu saja isi materi dari analisis rasio keuangan pasti ada rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, quick ratio atau exit test ratio, dan juga cash ratio. Yang kedua ada rasio leverage, terdiri dari total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, time interest limit ratio, long term debt to equity ratio. Yang ketiga ada activity ratio, terdiri dari total asset turnover, receivable turnover, receivable collection period, inventory turnover, average days inventory, working capital turnover. Yang keempat ada profitabilitas ratio, yang terdiri dari gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, earning power ratio, net earning power, rate of return on equity. Yang pertama yaitu kita akan menganalisis rasio likuiditas dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek, yaitu ada current ratio. Current ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar dengan rumus aktiva lancar per hutang lancar. Ada juga quick ratio atau exit test ratio, yaitu rasio antara aktiva lancar yang dikurangi persediaan dengan hutang lancar dengan rumus aktiva lancar kurang persediaan per hutang lancar. Ada juga cash ratio, merupakan rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar dengan rumus kas tambah efek per hutang lancar. Di sini saya akan menganalisis current ratio dari PT Cahaya Indonesia. Pada 2017, current ratio dari PT Cahaya Indonesia yaitu 2,22, pada tahun 2018 yaitu 5,11, pada tahun 2019 yaitu 4,79. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin dengan 2,22 pada tahun 2017, Rp5,11 pada tahun 2018, Rp4,79 pada tahun 2019 aktiva lancar. Semakin tinggi current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Nama saya Cindy Cantika, NIM belakang 102. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio itu yaitu menunjukkan besarnya alat liquid yang paling cepat yang bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar. Di perusahaan yang kami hitung rasionya tahun 2017 mendapatkan quick ratio sebesar 1,29, itu dihasilkan dari aktiva lancarnya sebesar 988.479.957.549 rupiah dikurangi dengan persediaannya sebesar 415.268.436.704 rupiah dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 444.483.077.820 rupiah. Di tahun 2018-nya quick ratio-nya sebesar 3,01, di tahun 2019-nya sebesar 3,62. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 1,29, 3,01 dan 3,62 di tahun 2019 aktiva yang paling lancar. Disimpulkan di sini dari 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan quick ratio, di mana makin tinggi nilai rasio makin bagus bagi perusahaannya. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio ini untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Di tahun 2017 perusahaan ini memiliki cash ratio sebesar 0,03 dihasilkan dari kas tambah efek dibagi dengan hutang lancar.
Di tahun 2018-nya mendapat 0,06 dan di tahun 2019-nya mendapat 1,65. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 0,03 tahun 2017, 0,06 pada tahun 2018 dan 1,65 pada tahun 2019. Uang kas yang segera menjadi kas. Jadi disimpulkan di sini bahwa tahun 2019 perusahaan ini mengalami kenaikan cash ratio sebesar 1,65 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada rasio leverage. Rasio leverage ini untuk menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Rasio leverage ini terdapat 4 macam. Yang pertama ada total debt to total asset rasio. Rumusnya total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua ada total debt to equity rasio. Rumusnya total hutang dibagi modal dikali 100%. Yang ketiga ada time interest earned ratio, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan beban bunga. Dan yang terakhir long term debt to equity ratio, yaitu long term debt atau hutang jangka panjang dibagi equity atau ekuitas. Yang pertama ada total debt to total asset ratio, di mana rasio ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Di tahun 2017, perusahaan ini mendapat debt ratio sebesar 35,16%, itu dihasilkan dari total hutang sebesar 489 miliar dibagi dengan total aktiva sebesar 1.392.446.444.501 rupiah. Di tahun 2018-nya mendapatkan 16,45% dan di tahun 2019-nya mendapat debt ratio sebesar 18,79%. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktiva perusahaan sebesar 35,16% pada 2017, 16,45% pada tahun 2018, dan 18,79% pada tahun 2019 dibelanjai dengan hutang, yang berarti semakin kecil persentase, jadi semakin kecil juga kreditur meminta imbalan. Jadi dilihat dari sini yang paling bagus itu tahun 2018 sebesar 16,45% dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya. Perkenalkan, nama saya Yulia Zulfanwar Afifa dengan NIM belakang 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu total debt to equity ratio. Total debt to equity ratio ini merupakan perbandingan antara total hutang dengan modal. Sebaiknya antara total hutang dengan modal itu tidak lebih banyak total hutang daripada modal dan harus lebih banyak modalnya daripada total hutang. Semakin kecil tingkat rasio ini, maka semakin bagus rasionya, karena berarti semakin kecil tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Dan rumusnya adalah total hutang dibagi dengan modal dikali 100%. Perusahaan Wilmar tahun 2017 menghasilkan 52,44%, untuk tahun 2018 menghasilkan 19,69%, tahun 2019 menghasilkan 23,14%. Dari ketiga tahun ini memiliki hasil yang bagus, karena dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ini tingkat rasionya tidak terlalu tinggi, yang berarti perusahaan punya modal sendiri sebagai sumber dana yang lebih banyak daripada total hutang, terutama pada tahun 2018 yang memiliki tingkat rasio yang paling kecil, berarti punya rasio yang paling bagus di tahun 2018 ini, karena total hutang yang dimilikinya lebih sedikit daripada modal dan memiliki tingkat rasio yang kecil. Selanjutnya ada time interest earned ratio atau bisa disingkat dengan TIR. Nah, ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban bunga dari laba yang diperolehnya. Rumusnya adalah EBIT atau laba usaha atau laba operasi dibagi dengan beban bunga. Dari perusahaan Wilmar tahun 2017 menghasilkan TIR sebesar 8,96 kali atau 9 kali. Tahun 2018 menghasilkan 10,12 kali. Tahun 2019 menghasilkan 540,12 kali. Nah, dari ketiga tahun ini memiliki time interest earned ratio yang bagus, karena semua periode ini menghasilkan laba yang lebih besar daripada beban bunga yang diperolehnya, sehingga laba yang diperoleh tadi itu bisa digunakan untuk menutup beban bunga dengan hasil tingkat rasio yang tinggi. Namun dari ketiga tahun ini yang paling bagus itu tahun 2019 karena punya tingkat rasio yang paling tinggi di antara 3 tahun yang lainnya. Selanjutnya ada long term
debt to equity ratio. Biasanya perusahaan menggunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri untuk menutup hutang jangka panjang. Dan semakin rendah rasio ini, maka semakin aman bagi kreditur jangka panjang. Nah, untuk rumusnya adalah hutang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Lalu, pada tahun 2017, perusahaan Wilmar menghasilkan 0,05, tahun 2018 menghasilkan 0,03, tahun 2019 menghasilkan 0,03 juga. Nah, dari ketiga tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki tingkat rasio yang bagus karena hasil dari long term debt to equity rasionya memiliki hasil yang sama-sama kecil, terutama pada tahun 2018 dan 2019. Berarti perusahaan ini mampu menggunakan modal sendiri untuk dapat menutup hutang jangka panjang, dan juga berarti tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh investor itu tinggi dan semakin besar perlindungan bagi para kreditur juga jika terjadi kerugian. Selanjutnya ada slide rasio activity. Terdapat 6 rasio di dalamnya. Yang pertama ada perputaran persediaan dengan rumus HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang kedua, average days inventory dengan rumus rata-rata persediaan dikali 360 dibagi dengan HPP. Yang ketiga, perputaran piutang dengan rumus penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Yang keempat, receivable collection period dengan rumus rata-rata piutang dikali 360 dibagi dengan penjualan kredit. Lalu yang kelima ada perputaran aktiva dengan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang terakhir ada working capital turnover, rumus net sales dibagi dengan current asset dikurangi dengan current liabilities, atau penjualan dibagi dengan aset lancar dikurang dengan hutang lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rizky Sukma Purnamasari dengan NIM belakang 107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity ratio atau rasio aktivitas. Activity ratio atau rasio aktivitas berfungsi sebagai untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan dananya. Yang pertama ada perputaran persediaan. Pada tahun 2017 menghasilkan 8,17 kali. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persediaan terdapat sebanyak 8 kali dalam setahun. Pada tahun 2018 menghasilkan 8,97 kali. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persediaan berputar sebanyak 8,97 kali atau 9 kali dalam setahun. Pada tahun 2019 menghasilkan 9,26 kali. Dari perhitungan tersebut dapat dihasilkan bahwa persediaan berputar sebanyak 9 kali dalam setahun. Jadi dari ketiga periode tersebut, di sini tertera pada tahun 2019 memiliki tingkat rasio yang paling tinggi di antara tahun lainnya. Yang kedua ada average days inventory. Pada tahun 2017 menghasilkan 44 hari. Artinya, barang jadi atau bahan baku disimpan di gudang selama 44 hari sebelum terjual. Pada tahun 2018 menghasilkan 40 hari. Artinya, barang jadi atau bahan baku disimpan di gudang selama 40 hari sebelum terjual. Dan yang terakhir ada 2019 menghasilkan 39 hari, yang artinya barang jadi atau bahan baku disimpan di gudang selama 39 hari sebelum terjual. Yang ketiga ada perputaran piutang. Pada tahun 2017 menghasilkan perputaran piutang sebanyak 14,88 kali. Pada tahun 2018 menghasilkan perputaran piutang sebanyak 12,51 kali. Dan pada tahun 2019 menghasilkan perputaran piutang sebanyak 10,90 kali. Artinya, perputaran piutang selama 1 tahun sebanyak 14,88 atau 15 kali pada tahun 2017. Kemudian, 12,51 pada tahun 2018. Dan 10,90 kali pada tahun 2019. Dari hasil tersebut, pada tahun 2017 memiliki perputaran piutang terbanyak. Yang keempat ada receivable collection period. Pada tahun 2017 dihasilkan 24 hari. Pada tahun 2018 dihasilkan 28 hari. Dan pada tahun 2019 dihasilkan 33 hari. Jadi, dari hasil tersebut yang memiliki hasil terbesar yaitu pada tahun 2019. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Ramiadini Ridwan, NIM saya 51119110. Dari kelompok 6, saya akan menjelaskan tentang perputaran aktiva PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Perputaran aktiva tahun 2017 di sini mendapatkan 3,05 kali. Keterangan dari 2017 ini, perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan dapat menghasilkan 3,05 kali. Total aktiva artinya perusahaan juga semakin efektif dalam menggunakan aktivanya. Selanjutnya tahun 2018 mendapatkan 3,10 kali. 2018 ini perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan dapat menghasilkan 3,10 kali total aktiva, artinya perusahaan juga semakin efektif dalam menggunakan aktivanya. Tahun 2019 pun mendapatkan 2,24 kali. 2019 ini dapat disimpulkan bahwa penjualan dapat dihasilkan sebanyak 2,24 kali total aktiva. Artinya perusahaan semakin efektif dalam menggunakan aktivanya. Selanjutnya working capital turnover. Tahun 2017 mendapatkan 7,82. Tahun 2019 di sini mendapatkan 5,57. Tahun 2019 mendapatkan 3,69. Keterangannya yaitu artinya rupiah 1 modal kerja neto dapat menghasilkan 7,83 kali net sales pada tahun 2017, 5,57 pada tahun 2018, lalu 3,69 pada tahun 2019. Lalu ada rasio keuntungan. Yang pertama ada gross profit margin, sama dengan laba kotor per penjualan dikali 100%. Selanjutnya ada operating profit margin, sama dengan EBIT atau EBIT per penjualan dikali 100%. Selanjutnya ada net profit margin, sama dengan EAT per penjualan dikali 100%. Lalu earning power ratio atau return on asset, sama dengan EBIT per total aktiva dikali 100%. Selanjutnya net earning power atau ROI, sama dengan EAT per investment dikali 100%. Lalu return on equity atau ROE, sama dengan EAT per ekuitas dikali 100%. Selanjutnya ada gross profit margin. Tahun 2017 mendapatkan 6,67%, tahun 2018 mendapatkan 7,55%, tahun 2019 mendapatkan 11,71%. Keterangannya yaitu artinya perusahaan dapat menghasilkan laba kotor sebesar 6,67% dari penjualan 2017. Lalu 7,55% dari penjualan 2018. Selanjutnya 11,71% dari penjualan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Malasari dengan NIM AKSI 137. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya di rasio keuntungan. Yang rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya. Saya akan melanjutkan pada operating profit margin yang memiliki rumus EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2017, perusahaan Wilmar ini menghasilkan 3,78%, yang artinya perusahaan dapat menghasilkan laba operasi sebanyak 3,78%. Kemudian pada tahun 2018, perusahaan Wilmar ini menghasilkan 3,77%, yang artinya perusahaan dapat menghasilkan laba operasi sebanyak 3,77% pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, perusahaan Wilmar ini menghasilkan 8,80%, yang artinya perusahaan dapat menghasilkan laba operasi sebanyak 8,80%. Pada slide selanjutnya ada net profit margin, yaitu untuk mengukur laba setelah pajak dengan rumus EAT dibagi penjualan dikali 100%. Perusahaan Wilmar ini tahun 2017 menghasilkan laba sebanyak 2,52%, yang artinya perusahaan menghasilkan laba setelah pajak sebanyak 2,52%. Kemudian pada tahun 2018 menghasilkan 2,55%, yang artinya perusahaan menghasilkan laba setelah pajak sebanyak 2,55% pada tahun 2018. Kemudian
Kemudian pada tahun 2019 menghasilkan 6,9%, yang artinya perusahaan menghasilkan laba setelah pajak sebanyak 6,9% pada tahun 2019. Pada slide selanjutnya ada earning power ratio, yaitu untuk mengukur laba usaha dengan rumus EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Pada perusahaan Wilma ini pada tahun 2017 menghasilkan 11,56%, artinya perusahaan memperoleh laba usaha sebesar 11,56% dari aset yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Kemudian pada tahun 2018 menghasilkan 11,71%, yang artinya perusahaan memperoleh laba usaha sebesar 11,71% dari aset yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Kemudian pada tahun 2019 menghasilkan 19,71%, artinya perusahaan memperoleh laba usaha sebanyak 19,71% dari aset yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Pada slide terakhir ada return on equity, yaitu untuk mengukur keuntungan dengan rumus EAT dibagi equity dikali 100%. Pada tahun 2017, perusahaan Wilma menghasilkan 11,90%, yang artinya perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 11,90% dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Kemudian pada tahun 2018 menghasilkan 9,49%, artinya perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 9,49% dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Kemudian pada tahun 2019 perusahaan Wilma menghasilkan 19,05%, artinya perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 19,05% dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.